Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tafsir yang terhormat Bapak Dosen Haji Apip Hussein LC MA yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan presentasi UAS terkait memberikan penjelasan jawaban-jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Dosen tentang materi-materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Perkenalkan, nama saya adalah Hesti Supianti Purwandari dengan NIM 22811311083 dari kelas A22. Dan saya adalah salah satu mahasiswa PJJ PAI di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan segera mempresentasikan terkait semua penjelasan jawaban-jawaban saya. Terima kasih. Dalam hal ini saya akan memberikan penjelasan terkait pembahasan yang pertama. Menurut pandangan pribadi saya tentang ilmu tafsir adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara memahami, kemudian menjelaskan makna tersembunyi Al-Quran melalui kaidah bahasa Arab, asbab nuzul, nansik mansuk, kemudian dan ilmu syariah lainnya. Nah, terus kenapa atau mengapa penguasaan ilmu tafsir itu menjadi syarat mutlak bagi seorang mufasir? Karena tanpa itu menurut saya tafsir bisa salah arah, menyimpang dari maksud Allah, kemudian gagal mengeluarkan hukum serta hikmah ayat dengan tepat. Nah, lalu selanjutnya dapat saya jelaskan juga menurut pandangan ulama, Abu Hayyan menyebutkan bahwa tafsir sebagai ilmu membahas pengucapan, petunjuk, dan hukum Al-Quran secara mendalam. Lalu saya akan memberikan penjelasan yang kedua menurut pandangan pribadi saya tentang tafsir bil matsur dan tafsir bil rai yang memiliki perbedaan dalam sumber dan metode penafsiran Al-Qur'annya. Baiklah, dapat saya jelaskan berikut ini yang terkait dari segi sumbernya dulu. Tafsir bil matsur ini bersumber dari Al-Qur'an yang menafsir ayat lain, hadis Nabi, sahabat dan tabi'in, sehingga penafsirannya riwayat base dan terikat dalil. Kemudian yang kedua, tafsir bil rai bersumber dari ijtihad pribadi mufasir, pengetahuan bahasa Arab, kemudian logika dan prinsip syariah juga, tanpa ketergantungan dalam riwayat. Oke, yang bagian metodenya, yang pertama tafsir bil matsur ini saya bisa mengatakan bahwa menggunakan metode riwayah atau penyampaian, kemudian tafsir bil raya ini menerapkan metode diraya atau pemahaman. Lalu saya memberikan contoh tafsir bil matsur yang terdapat pada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 2, itu dalikal kitabul la raiba fi, ditafsirkan dengan hadis Nabi yang menjelaskan la raiba berarti tidak ada keraguan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang kemudian contoh yang kedua, tafsir bil rai yang terdapat dalam ayat Quran surat Al-Alaq ayat 4, allazi allama bil qalam, di mana al-qalam ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan atau tangan manusia berdasarkan ijtihad bahasa Arab seperti pendapat ulama klasik. Selanjutnya dapat saya jelaskan pembahasan yang ketiga mengenai analisis fungsi asbab al-nuzul. Menurut pendapat pribadi saya sendiri bahwa berfungsi sebagai kunci memahami konteks ayat sehingga kita bisa menafsirkan maknanya dengan tepat, menghindari kesalahan dan memahami ruang lingkup hukum serta hikmah di baliknya. Lalu apakah setiap ayat memiliki sebab turun? Menurut pendapat saya, tidak semua ayat itu memiliki sebab turun yang jelas. Kenapa? Karena hal ini didasarkan pada riwayat, sahabat, dan karya ulama klasik seperti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran yang meskipun oleh Suyuti itu berdasarkan bahwa meskipun banyak ayat memiliki sebab turun, tapi tidak semuanya dapat ditentukan karena tidak semua riwayat itu tersimpan secara lengkap. Kemudian dapat saya jelaskan pembahasan yang keempat, yaitu menurut pandangan pribadi saya sendiri, konsep Makkiyah merujuk pada ayat atau surah yang turun di Makkah sebelum hijrah. Kemudian fokusnya membangun akidah dan akhlak
dasar untuk menghadapi penolakan musyrik. Sementara Madaniyah turun di Madinah sesudah hijrah, lebih menekankan kehidupan sosial atau hukum sosial, muamalah dan tata negara umat yang sudah beriman. Urgensinya krusial untuk pahami perkembangan pesan Al-Quran secara bertahap, dari penguatan tauhid di masa lemah atau maki ke penataan masyarakat Islami di masa kuat atau madani, sehingga tafsir jadi kontekstual dan gradual. Contoh ayat makiyah yang saya ambil dari salah satu surah Al-Waqiah ayat 1 itu adalah iza waqa'atil waqi'ah, artinya apabila terjadinya hari kiamat. Ini didorong kesadaran akhirat untuk bangun iman di tengah tekanan musyrik. Kemudian yang kedua, contoh dari ayat madaniyah yang saya ambil ada surah Al-Maidah ayat 11 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu zukruni ma'tallahi alaikum izhama qaumum yabsutu ilaikum aydiyahum faqafa aydiyahum ankum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kita. Ada kaum yang berniat hendak mendekatkan tangannya kepadamu untuk mencelakakanmu, maka Allah melindungi tangan-tanganmu mereka darimu. Jadi seruan ya ayyuhallazina amanu ini khas dari ayat madani, ingatkan nikmat untuk perkuat ukhuwah. Selanjutnya implikasi atau penafsiran yang dapat saya berikan adalah pada hukum maki lebih umum dan persuasif. Misalnya saja larangan terhadap kamer madani tegas dan spesifik atau larangan total, hindari paksa. Hukum madani di masyarakat belum matang akidahnya. Jadi sosial maki itu tekankan akhlak individu atau melawan kezaliman. Dan yang terakhir dapat saya jelaskan pembahasan yang kelima menurut pemahaman pribadi saya sendiri mengenai dampak keilmuan tanpa kaidah tafsir itu seperti konteks asbab al-nuzul atau bahasa Arab asli atau ijma ulama, penafsiran jadi tidak objektif dan tidak konsisten. Kenapa? Karena bisa muncul penafsiran sembarangan, kemudian yang bertentangan antar satu sama lain atau merusak keaslian dan kebenaran pesan dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya, apa dampak sosial di era digital saat ini? Karena banyaknya penafsiran sembarangan yang menyebar cepat dan luas karena teknologi tersebut. Dengan melalui media sosial yang sangat berkembang pesat di saat ini. Jadi hal ini bisa menimbulkan konflik sosial, prasangka dan juga radikalisme. Contohnya saja, banyak penyebaran video yang mengartikan ayat tentang umat terbaik atau sebagai umat yang paling lebih unggul tanpa kaidah yang kontekstual menurut pribadi saya menyebabkan perselisihan antar umat beragama, kemudian diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama lainnya. Nah, jadi secara keseluruhan menurut pandangan saya dari sisi akademik sebagai seorang mahasiswa PJJ-PAI, kaidah tafsir ini berperan sebagai kerangka metodologis yang menjamin penelitian tafsir secara terstruktur, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, penafsiran hanyalah pendapat pribadi yang tidak memiliki dasar ilmiah sehingga sulit diterima di lingkungan akademik dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Demikian. Sekian video presentasi UAS yang telah saya laksanakan dengan baik dan benar. Mohon maaf apabila ada kesalahan terhadap video tersebut, dan apabila nantinya terdapat kritik, saran, dan evaluasi, maka saya akan meminta petunjuk atau arahan dari Bapak dosen. Sebagai mahasiswa, saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya tersebut, dan saya akhiri presentasi ini dengan mengucap alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.